Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Jalan-jalan ke kota Semarang, pulangnya bawa oleh-oleh ikan bandeng. Kalau hati sudah sayang, jangan sampai dihianati dengan kenangan yang nyesek banget. Malam itu panggung pernikahan berubah jadi ajang kejutan tragis. Senyum yang tadinya indah mendadak hilang, berganti dengan tangis dan tatapan penuh luka. Tamu undangan kaget seakan gak percaya sama yang baru aja terjadi. Semua berubah dalam hitungan detik, bikin hati penonton ikut campur aduk. Tapi sebenarnya apa sih rahasia besar di balik kejadian tidak terduga ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menjadi saksi untuk mendapat kita syafaat di akhirat. Malam di Pasar Kembang Jati adalah malam yang paling dingin sekaligus paling panas yang pernah diingat warga. Api memanjat kanopi seng berkobar seperti lidah raksasa yang menari di langit. Orang berlarian membawa ember, ada yang menjerit menyebut nama keluarga, ada yang menahan napas melihat kiosnya jadi arang. Di tengah gemuruh itu, seorang pemuda berlari menembus asap. Tubuhnya kurus berisi, wajahnya tenang meski jelaga menodai pipi. Namanya Adi Mas atau biasa dipanggil Adi, 24 tahun, teknisi listrik keliling yang tidak pernah menolak dipanggil di jam berapapun. Ia tahu dari mana api bermula. Kabel tua di belakang kios rempah milik Pak Wiryo meletup, memantik tumpukan kardus kering. Adi mengendor pintu belakang sambil berteriak. Saat itulah pintu terbuka dan dua sosok perempuan muncul, kembar identik yang membuat sekejap semua orang lupa pada api. Mereka sama cantiknya, sama tajam tatapannya, hanya beda di bahasa tubuh. Nara yang pertama, rambutnya disanggur rapi, sorot matanya menyala seperti bara, kerakatnya tegas. Nira yang kedua, jilbab pastel membingkai wajah teduhnya, tutur katanya lembut dan nyaris selalu didahului dengus napas yang sabar. Ayah mereka masih di dalam, terjebak di ruang penyimpanan. Adi tidak menunggu, ia menunduk, menutup hidung dengan lengan, menerobos kembali. Nara ingin mengikut, tetapi Nira menahan tangannya dengan gemetar. Adegan itu cepat, singkat, tetapi menetap di kepala semua orang. Adi menobrak pintu belakang, menarik Pak Wiryo yang batuk-batuk, menghantarkannya keluar, lalu berbalik lagi untuk memutuskan aliran listrik. Ketika akhirnya petugas datang, yang tersisa dari kios rempah adalah bau amis, gosong, dan timbunan kayu hitam. Tapi nyawa selamat, dan itu lebih dari cukup untuk memulai cerita ini. Keesokan paginya, pasar seperti baru bangun dari mimpi buruk. Orang berdiri berkelompok mengulang-ulang babak penyelamatan. Adi dengan bumbu masing-masing. Kopi di warung Bona menjadi lebih hitam dari biasanya, dan cerita lebih pekat dari kopi itu. Di meja pojok, Nara dan Nira duduk berdampingan. Kembar yang biasanya menjadi magnet pandang kini menunduk. Mereka menunggu Adi datang mengambil peralatan yang kemarin diletakkan sembarangan. Ketika Adi muncul, berjalan dengan langkah sedikit pincang karena terkilir. Keduanya berdiri hampir serempak. "Terima kasih," kata Nira, suaranya lirih dan jernih. Adi mengangkat tangan, mencoba menepis. Semua orang pasti melakukan hal sama, katanya. Nara terkekeh pendek. "Tidak semua orang, Mas. Tidak semua orang nekat." Pak Wiryo menghampiri, mata berkaca. "Anak muda, kau sudah menyelamatkanku dan juga rezeki keluargaku. Aku tidak tahu bagaimana membalas." Adi tersenyum lebar. "Jangan dibalas, Pak. Cukup hati Bapak tenang." Tapi dalam hidup, hal yang ingin dibiarkan menguap jarang mau menguap. Kabar berputar lebih cepat dari roda seperti Adi. Adi yang bilang Pak Wiryo ingin menghadiahi kios baru. Ada yang bilang ia menawarkan pendidikan gratis untuk adik-adik Adi. Ada pula yang berbisik setengah malu, setengah main-main bahwa imbalan paling layak adalah sesuatu yang hanya mungkin disebut lirih di antara gembita pasar, pernikahan dengan salah satu putri kembarnya. Mulanya orang tertawa, lalu lama-lama itu menjadi bahan diskusi serius dengan mata saling pandang yang mengandung rasa ingin tahu. Nara mendengar itu pada sore ketika langit menggantung warna orange. Ia tidak berkomentar, hanya mencubit bibir sambil putih.
Nira menatap telapak tangannya sendiri, memikirkan hal-hal yang tidak pernah berani ia ucapkan. Perasaan itu seperti benang-benang halus yang kian takut untuk tarik karena khawatir makin kusut. Beberapa hari berlalu dan pasar mulai menata diri. Adi membantu memasang kabel baru, mengajari pedagang cara mematikan listrik darurat, menandai panel yang rapuh. Ia selalu berpamitan pada Nara dan Nira dengan senyum yang sama, sopan dan hangat tanpa janji apapun. Justru karena itu ada sesuatu yang tumbuh di udara. Nara mulai mencari-cari alasan untuk mengantar air minum. Nira menyiapkan kotak makan kecil untuk diselipkan ke tas peralatan Adi. Gestur-gestur kecil lebih jujur daripada kata-kata. Suatu malam, hujan turun pelan seperti tepuk tangan yang kelelahan. Pak Wiryo memanggil Adi ke rumahnya yang kini separuh menjadi gudang sementara. Di ruang tamu, lilin-lilin kecil menyala. Nara menuang teh. Nira menyuguhkan pisang goreng. Pak Wiryo membersihkan tenggorokannya, lalu bicara dengan jeda, seperti memilih batu yang akan dijadikan pijakan. Aku tidak mau hutang budi tumbuh menjadi hutang yang tidak bisa dilunasi, katanya. Aku juga tidak mau kabar burung mempermainkan kehormatan keluarga. Karena itu, aku ingin bicara terang. Kalau kau berkenan, Adi, aku menawarkan kau jalan untuk menjadi bagian keluarga ini. Bukan karena kau hebat, tapi karena kau baik. Ruangan menjadi lebih kecil dari sebenarnya. Adi menatap ke dalam cawan teh, melihat bayangannya sendiri terombang-ambing. Ia mengangkat kepala. Pak, kalau saya boleh jujur, pernikahan itu bukan imbalan, tidak selayaknya jadi alat balas jasa. Saya takut, Pak, keputusan yang diambil dalam suasana terima kasih akan berubah getir di kemudian hari. Nara bersandar menatap lurus. Lalu, kalau bukan imbalan, bagaimana dengan pilihan? Adi, pilihan yang dibuat dua orang yang saling menghormati itu tidak salah. Nira meremas ujung jilbabnya. Kalaupun suatu hari ada pernikahan, aku ingin itu menjadi rumah bagi dua jiwa yang tumbuh, bukan pagar yang kita bangun karena orang berteriak di jalan. Di saat suara mereka hanyut bersama hujan, pintu pagar terketuk. Hendra, lelaki berjas tipis yang selalu melangkah seperti memeriksa lantai, datang dengan senyum yang disetrika rapi. Ia pemilik kios-kios baru di ujung pasar, dan selama ini melirik keluarga Pak Wiryo bukan hanya karena bisnisnya. Ada gulma yang suka tumbuh justru ketika kita sibuk menanam padi. Hendra menyampaikan lamaran untuk Nara meski matanya beberapa kali melirik ke arah Nira. Ia menyertakan janji modal yang besar, renovasi pasar, dan kedekatan dengan pejabat. Kata-katanya mengkilap seperti etalase baru. Tapi bagi Hendra, pergi kehinengan jatuh seperti kerikil yang ternyata longsor. Adi mengerti sesuatu. Terkadang kebaikan tidak selesai saat api padam. Kebaikan harus berlanjut menjadi keberanian menolak yang salah. Ia meneguk teh yang mulai dingin, lalu menatap Nara dan Nira satu-satu. Pak, Mbak Nara, Mbak Nira, kalau ada yang perlu kulakukan agar keluarga ini tetap bebas menentukan nasibnya, katakan. Aku tidak menjanjikan apapun selain kesungguhan. Tapi kalau sebuah pernikahan bisa menjadi payung sementara dari badai, aku siap berdiri di bawahnya. Asal payung itu tidak memaksa siapapun mematikan matahari di hati masing-masing. Di luar hujan mereda. Di dalam, tiga pasang mata bertemu di sebuah persimpangan yang tidak ditandai peta. Dan di persimpangan itulah kisah ini memilih jalannya sendiri. Kabar lamaran Hendra menebal menjadi kabut yang menyusup ke tiap celah percakapan. Ia dikenal cakap merayu, luas berjanji, dan lihai meletakkan batu pijakan di depan kaki sendiri. Pada beberapa orang, ia tampak bagaikan cahaya di ujung gang. Pada Nara dan Nira, ia terasa seperti cahaya yang terlalu putih sampai menyilaukan. Pak Wiryo menimbang, matanya beralih dari satu anak ke anak yang lain. Nara yang biasanya ringkas malam itu bicara lebih panjang dari biasanya. Ayah, aku tidak ingin menjadi angka dalam perhitungan Hendra. Aku ingin menjadi manusia yang duduk dan berada karena pilihanku. Kalau harus menolak sekarang untuk menyesal, lebih baik menolak sekarang dan menanggungnya bersama. Nira mengangguk. Jangan serahkan pintu rumah kita kepada orang yang menanyakan kunci sebelum menawarkan lebar. Adi menyimak. Ia tahu
perannya bukan menengahi, melainkan berdiri teguh pada kalimatnya sendiri. Pernikahan sebagai payung sementara. Kata-kata itu tidak enak didengar, tetapi jujur, ia pulang dengan langkah pelan menatap langit yang menggantung awan, seperti pikiran yang belum beres. Esoknya, pasar memulai dengan kesibukan baru, renovasi kecil, memindah meja, menata lampu, mengganti kayu lapuk. Adi bekerja membuat panel listrik yang aman. Nara beberapa kali datang membawa paku, lalu menahan paku itu sambil berdiri sangat dekat. Ia bercerita tentang mimpinya membuka toko bunga di kota lain, tentang kereta yang ingin ia tumpangi, tentang ingin sekali mencoba hidup tanpa menjelaskan dirinya sebagai kembaran. Nira datang setelahnya dengan buku catatan. Ia meminta Adi menjelaskan cara membaca tegangan, lalu menyalin pelan-pelan, seperti orang yang menghafal doa baru. Ia bercerita tentang ingin menjadi perawat, tentang tangan yang ia ingin pakai untuk menenangkan orang lain, seperti Adi menenangkannya dalam kebakaran. Keduanya berbeda sekaligus saling menaungi. Adi merasa seperti berdiri di tengah dua musim yang sama-sama baik. Ia tahu rasa tidak bisa dibagi rata seperti gula di gelas. Tetapi ia juga tahu keadilan kadang bukan perihal sama berapa, melainkan sungguh-sungguh menjaga hati. Ia menulis kepada dirinya sendiri dalam hati, jika payung itu jadi dibuka, jangan membuat siapapun kebasahan. Hendra tidak tinggal diam. Ia menyebar kabar bahwa Adi menyelamatkan pasar demi mendapatkan hati si kembar. Ia membayar 2 orang untuk datang mengaku sebagai teman lama Adi dan mengungkapkan kisah bohong tentang utang. Ia membawa aparat kecil untuk melakukan inspeksi mendadak panel-panel yang baru dipasang. Semua berujung nihil, tetapi debu yang diaduk tetap menyisakan udara. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah kebaikan selalu bersih atau ada noda yang disembunyikan? Di tengah ejekan yang disamarkan sebagai canda, Adi tidak membalas. Ia pulang lebih larut, menambal peralatan, menengkuk koran bekas menjadi alas tidur di bengkel kecilnya. Malam-malam begitu panjang, tetapi dompet tetap tipis. Kebaikan tidak membuat makanan otomatis bertambah, pikirnya, tetapi setidaknya membuat tidur lebih lelap. Sore harinya, Pak Wiryo memanggilnya lagi. Kali ini wajahnya tidak lagi hanya penuh terima kasih, melainkan juga keteguhan. Aku sudah ke kantor agama, katanya. Aku bertanya, apakah mungkin sebuah pernikahan diadakan sebagai perlindungan sementara? Mereka bilang hukum menyediakan lorong sepanjang semua pihak dewasa, sadar dan ikhlas. Aku tidak ingin mengubah adat menjadi alasan, tetapi kita juga harus memanfaatkan lorong saat badai besar untuk menutup jalan raya. Kalimat itu panjang, tetapi Adi menangkap maksudnya. Pak Wiryo lalu menyampaikan sesuatu yang membuat udara berubah. Ia mengusulkan pernikahan dengan kedua putrinya sekaligus, bukan untuk merayakan gagah-gagahan, bukan pula untuk memuaskan mata orang, melainkan untuk menutup pintu bagi Hendra yang sedang menghitung langkah dari arah lain. Ia mengusulkan pernikahan terbatas dengan kesepakatan tertulis yang jelas tentang hak dan rencana ke depan. Suatu kontrak yang menyembunyikan kata kejujuran lebih keras dari kata kepemilikan. Nara mengangkat alis, bukan karena terkejut, melainkan untuk menyusut nyali. Nira menatap meja, menarik napas, lalu menghembuskan perlahan. Adi memejam sesaat, lalu membuka mata. Payung itu jadi, tapi bagaimana ya agar payung itu tidak berubah menjadi sangkar? Maka mereka duduk mengelilingi meja kayu, menulis poin-poin keras yang justru lahir dari kelembutan. Pertama, semua keputusan besar harus disepakati bertiga, dan setiap suara dihormati sebagaimana menghormati suara sendiri. Kedua, tidak ada paksaan kedekatan. Kehadiran fisik tidak boleh menjadi alat penukar rasa aman. Ketiga, kebebasan mengejar mimpi tetap prioritas. Pernikahan tidak mengikat kaki sampai terseret. Keempat, setelah badai mereda, mereka akan menilai ulang dengan hati yang jernih, memberi ruang bagi pilihan yang mungkin berubah. Kelima, tidak ada kebohongan tentang hal-hal yang melukai kepercayaan. Surat itu mereka tanda tangani di hadapan 2 saksi yang paling mereka percayai, yaitu diri masing-masing saat menatap cermin. Malam sebelum akad, Nara mengetuk bengkel Adi. Ia datang membawa 2 buku, satu berisi clipping bunga dan satu lagi kosong. Pilih satu, katanya. Adi menunjuk yang kosong. Nara tersenyum tipis. Maka tolong isi dengan hal-hal yang membuatmu ingat siapa dirimu sebelum semua ini. Kamu akan butuh itu ketika orang mengubahmu menjadi cerita versi mereka.
Berapa jam kemudian, Nira datang. Ia membawa kain kecil yang terjahit rapi. Kain itu bekas seragam sekolahnya. Ia menjahitkannya menjadi dompet untuk menyimpan hal-hal kecil yang mudah hilang. Tiket bus, catatan biaya, kertas-kertas yang tidak berarti bagi orang lain, tetapi berarti untuknya. Sebab bukan uang yang paling sering hilang, melainkan alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Pagi akad, langit cerah. Orang berdiri di halaman, berhadap melihat kegagalan atau keajaiban. Kadang keduanya. Hendra datang dengan setelan baru, berdiri agak di belakang. Ia ingin menyaksikan keraguan, ingin memotret momen yang biasa ia oleh jadi bumerang. Namun yang ia dapati adalah 3 orang yang belanja ke meja akad dengan langkah pelan namun pasti. Adi duduk di ujung, Pak Wiryo di sisi, Nara dan Nira di belakang tirai tipis. Ijab kabul berlangsung tidak dramatis, justru sederhana. Orang bisa kecewa karena tidak ada air mata, tidak ada pingsan, tidak ada sujud yang panjang. Yang ada hanyalah kalimat yang diucap jelas, niat yang ditahan agar tidak tumpah berlebihan, dan tangan yang menjabat lebih lama dari kebiasaan. Di tengah tepuk tangan pelan, Hendra memalingkan muka. Ia tidak mendapatkan gambar yang ia mau. Tapi badai bukan hanya satu gulungan angin. Ia datang berulang, mengganti topeng. Selepas akad, kabar lain muncul. Ada usu tentang legalitas, tentang izin yang konon belum lengkap, tentang moralitas yang katanya goyah. Orang-orang yang tadinya bertepuk tangan, kini mengetuk-ketuk bibir sendiri dengan rasa penasaran. Adi menyiapkan diri, payung sudah dibuka. Tetapi hujan belum selesai. Di sela-sela itu, Nara menggenggam jemari Nira. Kita tidak akan saling membiarkan membeku, katanya. Nira mengangguk. Dan kita tidak akan membiarkan Adi berdiri sendirian. Hidup jarang memberi ruang istirahat setelah keputusan besar. Justru setelahnya, ujian datang mengetuk dengan ritme tepat. Dan ketukan-ketukan itulah yang membuat menjadi bab yang berikutnya menjadi kisah ini. Hari itu, angin membawa bau tanah basah meski hujan belum turun. Di halaman rumah, meja panjang disiapkan bukan untuk pesta, melainkan untuk pertemuan keluarga yang menyertakan orang-orang yang hari-harinya telah ikut membentuk kisah ini. Mbok Nah dengan ceplok telurnya, ketua rukun yang datang dengan tatapan minta maaf. Beberapa pedagang yang dulu sempat sinis kini membawa kue sebagai tanda ingin memulai lagi. Di kepala meja duduk Pak Wiryo, di kiri kanan ada Nara dan Nira, dan di ujung yang dulu sering menempati tamu, Adi menunggu giliran bicara. Ia berdiri menatap satu-satu. Kata-kata tidak disiapkan panjang karena kebenaran tidak membutuhkan hiasan yang berlebihan. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah menjadi saksi dari keputusan yang kami buat dan dari keputusan yang akan kami sampaikan. Aku berjanji dulu bahwa pernikahan ini adalah payung, bukan sangkar. Badai sudah mereda, payung boleh ditutup, sangkar tidak boleh ada. Orang menahan napas. Adi melanjutkan, aku mencintai rumah ini. Aku menghormati Nara dan Nira dengan cara yang mungkin belum pernah kau pahami sebelum menjadi ini. Dan karena itu, aku harus jujur tentang 2 hal. Pertama, aku tidak ingin melanjutkan pernikahan bertiga ini sebagai bentuk kepemilikan. Kalau pernikahan adalah kapal, kita bertiga tidak harus berenang di kapal yang sama untuk sampai ke pantai yang kita pilih. Kedua, aku ingin mengembalikan hak memilih pada Nara dan Nira tanpa beban hutang budi, tanpa rasa takut akan omongan orang. Ia mengeluarkan 2 amplop, satu berisi akte yang selama ini ia simpan, satu lagi berisi surat kuasa yang menulis jelas bahwa ia menyertakan kepemilikan saham yang tak ia rencanakan itu untuk sebuah yayasan kecil atas nama almarhum gurunya, dengan mandat khusus membiayai sekolah keperawatan bagi pemudi pasar dan modal usaha mikro untuk kios bunga. Aku bukan orang kaya, kata Adi, tapi kebetulan aku dipercaya memegang kunci gudang. Kunci harus kupakai untuk membuka pintu orang banyak, bukan hanya pintu kamar sendiri. Orang tidak bertepuk tangan, mereka diam karena ada jenis kebaikan yang membuat tangan seperti enggan bergerak. Nara menatap Adi lama, lalu ia berdiri. Suaranya jernih seperti bel sekolah di pagi hari. Dimas, kau memegang janji ketika orang lain bisa saja lelah dan menguap. Aku akan memegang janjiku sendiri. Aku memilih membuka peta itu. Aku
Aku ingin pergi bukan dari kamu, tapi menuju diriku. Aku mengusulkan agar akadku denganmu kita akhiri dengan baik. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena cintaku tidak bertumbuh ke arah rumah yang sama. Aku tidak ingin kita selalu mematikan matahari. Nira meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan kakaknya, lalu menghela napas panjang. Kakak, pilihanku berbeda. Aku ingin tetap bersama Adi, bukan karena siapa yang dahulu atau lebih banyak, melainkan karena detak langkahku menemukan ritme di langkahnya. Aku ingin merawat yang telah kita rawat bersama, bahkan ketika orang tidak lagi menonton. Jika Adi bersedia, aku ingin menjadi istri yang bukan payung, bukan sangkar, melainkan pintu yang bisa dibuka kapan saja untuk pulang dan pergi dengan damai. Angin akhirnya membawa bau hujan yang nyata. Rintik mengetuk genting seperti pensil kecil. Adi menatap dua perempuan yang pernah dan masih ia hormati melebihi hormatnya. Kepada siapapun ia mengangguk kepada Nara, meletakkan surat kesepakatan yang mengakhiri akad mereka dengan cara yang bersih dan saling merestui. Lalu ia berbalik pada Nira, menatap dengan mata yang berjanji akan terus belajar menjadi orang baik, bukan suami yang merasa sudah menjadi manusia. Dalam doa sederhana yang dibacakan Pak Wiryo, ada kata syukur yang berbeda nada. Bukan syukur atas kemenangan melawan Hendra, bukan syukur atas saham yang berubah jadi beasiswa dan modal, melainkan syukur atas orang-orang yang berani tidak menjadikan pernikahan sebagai dinding yang memenjarakan kejujuran. Di luar pagar, warga berdiri. Beberapa meneteskan air mata tanpa tahu persis mengapa. Mungkin karena menyaksikan kebaikan yang tidak diminta panggung membuat kita tiba-tiba ingat seseorang, kalau sesuatu yang diam-diam kita rindukan dalam hidup. Hendra mendengar kabar itu dari mobilnya. Ia mengira ia akan berbahagia karena melihat pernikahan bertiga diakhiri, tapi ia malah merasa kosong, seperti ruang tanpa perabot. Ia tidak mengerti kenapa. Mungkin karena ia baru tahu mengapa bahwa kemenangan bukan selalu tentang membuat orang jatuh, melainkan tentang membuat diri sendiri berdiri tepat yang tidak menginjak siapapun. Ia nyalakan mesin, natap hujan, menyapu kaca, dan untuk pertama kali dalam waktu lama ia menepi bukan untuk merencanakan langkah jahat, melainkan untuk bertanya pelan apakah yang ia kejar selama ini benar-benar sesuatu. Mereka tahu dunia luar masih gemar bercerita. Ada yang tetap menyebut kisah ini pernikahan laki-laki tampan dengan kakak beradik kembar sebagai imbalan kebaikan. Ada yang menyebutnya drama, ada yang menyebutnya pelajaran. Di mata mereka bertiga, kisah ini hanya tentang satu hal: keberanian memilih yang tidak menyakiti. Dan di bawah langit yang merekah, keberanian itu tak selalu tampak lebih tampan dari wajah siapapun. Jalan-jalan naik sepeda motor, singgah sebentar beli bakwan. Kalau kamu jadi mentorku, aku rela deh tiap hari dapat teguran. Itulah kisah penuh drama yang udah kita ikutin bareng-bareng, ayah bunda. Dari senyum yang manis sampai tangis yang bikin hati miris, semua ada pelajaran hidupnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, biar ayah bunda nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di channel Cerita Rakyat.